Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizky Nursari, NIM 02210004 dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, jurusan Manajemen dari kampus Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Tujuan bikin video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko. Dan di sini aku akan menjelaskan materi risiko keuangan dalam perusahaan. Risiko keuangan adalah kemungkinan terjadinya kerugian finansial akibat ketidakpastian dalam kegiatan keuangan. Kerugian ini dapat diukur dengan nilai uang. Risiko keuangan berbeda dengan risiko non-keuangan seperti risiko operasional yang tidak dapat diukur dengan uang. Adapun beberapa ciri-ciri risiko keuangan. Yang pertama, ketidakpastian, yaitu ada kemungkinan kejadian yang tidak terduga yang berakibat kerugian finansial. Yang kedua, dampak yang dapat diukur, yaitu kerugian akibat risiko keuangan dapat diukur dengan nilai uang. Yang ketiga, terkait dengan kegiatan keuangan, yaitu risiko muncul dari aktivitas seperti investasi, pembiayaan, pengelolaan aset, dan transaksi keuangan lainnya. Adapun contoh risiko keuangan. Yang pertama, risiko nilai tukar, yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang melakukan transaksi internasional. Yang kedua, risiko suku bunga, yaitu kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya pinjaman dan menurunkan nilai investasi. Yang ketiga, risiko kredit, yaitu kegagalan debitur dalam melunasi pinjaman dapat menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman. Yang keempat, risiko pasar, yaitu penurunan harga pasar dapat menyebabkan kerugian bagi investor yang memiliki aset seperti saham dan obligasi. Yang kelima, risiko likuiditas, yaitu kesulitan dalam menjual aset dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan kas dapat menyebabkan kerugian finansial. Di dalam perusahaan, risiko yang dihadapi dalam aspek keuangan yang cukup tinggi, yaitu yang pertama, biaya produksi. Yang berlebihan adalah situasi di mana suatu perusahaan memproduksi barang lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh pelanggan. Contoh, sebuah perusahaan sepatu memproduksi 10.000 pasang sepatu setiap bulan, tetapi hanya menjual rata-rata 8.000 pasang per bulan. Hal ini menyebabkan persediaan sepatu yang berlebihan. Yang ketiga, utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayarkan pada waktu yang telah disepakati. Contohnya, membiayai ekspansi, meningkatkan modal kerja, dan membayar dividen. Yang keempat, pinjaman berlebihan dalam perusahaan adalah situasi di mana perusahaan memiliki terlalu banyak hutang dibandingkan dengan aset dan pendapatannya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Contohnya, ekspansi yang terlalu cepat, penurunan pendapatan, dan tingkat bunga yang tinggi. Peminjaman yang berlebihan dapat disebabkan 3 faktor utama, antara lain: yang pertama, ketergesaan manajemen seperti investasi yang berlebihan pada pabrik baru, diversifikasi produk yang lemah, dan investasi pada saat yang tidak tepat. Yang kedua, ketidakaktifan manajemen seperti kegagalan dalam respon periode jatuhnya penjualan, kegagalan mencegah jatuhnya penjualan pada lokasi pasar yang ditentukan, harga barang terlalu tinggi atau harga di bawah harga pokok produksi. Yang ketiga, kenaikan nilai bunga. Nilai utang yang harus dibayarkan ternyata lebih tinggi, kebutuhan akan modal kerja juga lebih besar. Utang mempunyai 3 efek yang membahayakan, yaitu yang pertama, beban keuangan dan tekanan mental, yaitu utang yang menumpuk dapat menjadi beban keuangan yang berat. Yang kedua, rusaknya hubungan dan reputasi, yaitu kesulitan dalam melunasi utang dapat merusak hubungan.
dengan keluarga, dengan teman. Ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen finansial dapat memicu perselisihan dan keretakan dalam hubungan. Yang ketiga, terjebak dalam siklus utang, yaitu jika tidak dikelola dengan baik, utang dapat menjerumuskan ke dalam siklus sulit diputus. Ketika menggunakan pinjaman untuk membayar utang lain, hal ini hanya akan membesarkan beban keuangan dan membuat semakin terjebak. Cukup sekian yang bisa aku sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.